mobil kami tidak bisa bergerak, macet total. Macet total. Kepater lah bahasa perjalanannya, kepater. Pater nih. Tiba-tiba muncul rombongan anak-anak ya, laki-laki semuanya, sekitar 15 sampai 20 orang. Kami tidak bisa hitung. Dia bawa obor. Hidup selalu jadi misteri. Semua memori jadi cerita hidup. Pengalaman transpersonal menjadi daya tarik di masyarakat kita. Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana memahami psikologi sosial manusia, bahwa manusia itu sangat penasaran pada hal-hal yang tidak dialami, melainkan apa yang dialami oleh orang lain. Support channel kami dengan cara like, komen, subscribe, and share. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari kami yang terbaru. Buat teman-teman masyarakat Diwedeni yang punya cerita-cerita misteri, mistis, seram, bisa kalian tulis di komentar atau DM di IG kami, Rekam Misteri Official. Nah, kali ini kita ketemu dengan Om Chris Hau sebagai narasumber. Selamat malam, Om. Beliau ini seorang politisi dan juga tokoh masyarakat. Banyak warga masyarakat Purbalingga yang pastinya sudah mengenal ya, Om ya. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris di sebuah partai di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga sekitar tahun berapa, Om? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah, beliau ini punya cerita juga tentang suku Pijajaran. Nah, menurut Om Chris bagaimana, Om? Ya, selamat malam pada semuanya yang mendengarkan. Sekitar tahun 99 kami melakukan tugas sebagai politisi untuk bertemu dengan konstituen kami di daerah. Nah, kami menuju ke satu daerah yang namanya Desa Sirau. Perjalanan kita mulai, kami rombongan berenam, cuman ini tahunnya sudah lama sekali jadi saya kurang hafal. Juga ada rombongan kami yang sudah meninggal mendahului saya. Ceritanya kami berangkat siang hari. Waktu itu jalan ke arah Sirau, mulai dari Keramat itu boleh dibilang jalannya sangat sulit sekali. Jalan tersebut aspalnya sudah mungkin belum pernah bau aspal atau mungkin sudah tidak ada aspal lagi. Dan yang paling mengerikan di sana banyak sekali jurang dan melewati jembatan. Jembatannya itu terdiri dari batang pohon kelapa, 4 batang pohon kelapa yang disusun jadi 2 batang itu untuk lewat roda ban mobil. Nah, kami menuju ke arah sana. Waktu itu masih siang hari, pagi hari, tengah hari lah kurang lebih kami berangkat ke sana, bertamu lah ke Desa Sirau. Di Desa Sirau akhirnya kami tatap muka dengan warga sana, kami cerita bermacam-macam, kemudian akhirnya sampai malam cerita tersebut. Sampai malam, sampai tengah malam saya masih di Sirau. Nah, kemudian tuan rumah waktu itu mantan kepala desa mengajak, katanya, bapak-bapak mbak udah usah pulang juga repot katanya. Akhirnya kami putuskan tetap kami harus pulang. Malam itu juga. Malam itu juga. Nah, akhirnya disarankan sama
tuan rumahnya untuk jangan liwat kembali lagi ke Keramat. Oke. Harus lewat ke Pemalang, Kabupaten Pemalang. Nah, akhirnya kami putuskan seperti itu, sudah diberitahu jalannya melewat mana. Kami akhirnya pulang. Kurang lebih dari Sirau menuju Pemalang, perjalanan kurang lebih 5 kilo. Tiba-tiba karena waktu itu mungkin musim hujan, mobil kami tidak bisa bergerak. Macet total. Macet total. Kepater lah bahasa perjalanannya, kepater. Pater nih. Ya, kami padahal sudah menggunakan jeep yang menggunakan kendali 4 roda, tapi tetap kami kepater, tidak bisa lewat. Akhirnya terpaksa ya kami putuskan coba suruh bunyikan klakson kenceng-kenceng. Klakson kami jalankan, tapi saya pikir di sana betul-betul tidak ada rumah, tidak ada masyarakat, tidak ada penduduk. Ya kami akhirnya lah percuma, tapi akhirnya tetap teman ada yang membunyikan klakson. Akhirnya kami putuskan, ya sudah, keputusannya kita tidur saja di mobil semuanya, rame-rame. Ya. Nah, waktu itu akhirnya dalam kami memutuskan akhirnya mau tidur, entah sesuatu kami juga heran, padahal jaraknya dari Sirau sudah sangat jauh. Tempatnya juga yang kelihatan hanya sekedar hutan, mungkin ya, sepi sekali, tidak ada manusia. Tiba-tiba muncul rombongan anak-anak, ya laki-laki semuanya, sekitar 15-20 orang, kami tidak bisa hitung. Dia bawa obor, rombongan, mendekatlah ke kendaraan kami. Terus kemudian kita cerita, minta bantuan ya. Yang sangat mengherankan itu, mobil kami diangkat. Diangkat gitu. Diangkat, betul-betul mereka diangkat semuanya. Nah, setelah itu mobil kami lepas dari kepater tersebut, lepas dari lumpur. Setelah diangkat, ya kami basa-basi ingin sekali kami sekedar memberi ongkos, ditolaklah sama mereka. Kebetulan kami mesti ada rokok, akhirnya kami ajak, ayo merokok bareng. Mereka pun menolak. Mereka menolak. Nah, setelah itu akhirnya ya sudah, kami selesai, kami bisa pulang, saya pulang. Sekitar ya jam 1:30 waktu itu, kurang lebih 1:30 akhirnya kami pulang. Saya kembali lewat Pemalang, lewat Belik baru Karangreja, kami kembali ke Purbalingga. Itu sekitar subuh kami baru sampai pulang rumah. Sampai rumah subuh. Ya, itu pengalaman sesuatu, dan saat itu kami pun tidak pernah mengerti siapa yang menolong kami, siapa yang kami harus berterima kasih, bagaimana caranya. Itu kan apapun lah, sebagai manusia kami harus selalu ya, punya kenalan baru kan, kami ingin sekali berkenalan. Nah, akhirnya ini cerita yang agak sedikit aneh. Sekitar 3 bulan setelah kejadian itu, karena masih dalam rangka sebelum pemilu 99, kami datang lagi ke Sirau. Dengan ketemu dengan tuan rumahnya yang sama, akhirnya kami cerita. Waduh, Bapak, kemarin waktu kami yang lalu sebelumnya kami pulang ini, akhirnya disarankan lewat Pemalang. Ternyata kami kepater, Pak. Ceritanya seperti itu. Nah, kepater sudah nggak bisa apa-apa. Tahu gitu dulu disarankan Bapak suruh nginep di rumah, lebih enak tidur di rumah. Manut gitu ya? Manut ceritanya. Tapi ternyata sudah sekitar 5 km, mungkin lebih. Tiba-tiba di tengah-tengah situasi hening, kami kepater situ, tiba-tiba kami ada yang nolong, Pak. Loh, siapa itu yang nolong? Ya justru itu, ditawarin rokok aja nggak mau, ya kami nggak sempet tanya satu-satu namanya. Katanya sih masyarakat situ gitu. Jauh, sudah jauh sekali. Nah, ini nggak masuk akal, dia bilang gitu. Terus akhirnya dapatlah cerita saya. Apakah ini
jangan-jangan yang nulungin bapak itu termasuk suku yang disebutkan orang mereka bicaranya itu suku Pijajaran. Suku Pijajaran. Suku Pijajaran. Ngomong-ngomong nggak? Ngomong pak. Kami nggak bicara. Kalau nggak bicara nggak mungkin kami ditolong. Oke. Pakai bicara bahasa Jawa. Bahasa apa? Ya bahasa Jawa pak. Gunung. Ya. Nah terus dari situ akhirnya dijelaskan kemungkinan ini adalah suku Pijajaran. Kemungkinannya. Nah kami pun baru tahu. Saat itu kami pun baru tahu ternyata ada betul-betul yang disebutkan suku Pijajaran itu ada. Ternyata ada ya. Ternyata. Berarti waktu ditolong itu sebetulnya sama sekali tidak tahu. Itu mereka itu siapa tidak tahu ya. Tidak tahu sama sekali. Nah, setelah itu acara berjalan cukup lama. Kebetulan saya juga waktu itu ngurusin program yang namanya PKP. Program dari LSM, dari bantuan dari luar juga. PKP itu padat karya pangan. Kami membantu teman-teman yang di daerah yang daerahnya terisolir, kami membantu membuat jalan makadam, jalan dasar. Jalan dasar. Iya. Ya, akhirnya kami kembali lagi ke sana, ke daerah-daerah dekat Sirau. Akhirnya saya kan penasaran. Akhirnya saya tanya-tanya. Ada yang istilah baru namanya katanya suku Canang Lembayu. Canang Lembayu. Ya, ada juga yang ceritanya bermacam-macam, termasuk bagaimana teman-teman dari daerah Tanjung Muli misalkan cerita bahwa mereka ternyata orang-orang yang kadang-kadang zaman dulunya katanya kalau ada orang mati meninggal itu kuburnya harus dijaga. Ini menurut cerita. Kalau tidak dijaga, pasti nanti akan disambungkan oleh mereka. Digali kuburnya, hanya diambil kain kafannya. Oh, diambil kain kafannya saja? Kata mereka. Kata mereka. Juga teman-teman di Penusupan. Penusupan juga ceritanya hampir sama. Di Penusupan mungkin masih ada sesaji. Sesaji ritualnya mereka. Yang mengatakan bahwa biasanya di situ juga ada semacam kain putih gitu. Di tempat sajian itu juga pasti besoknya hilang. Hilang atau mungkin diambil mereka. Iya. Nah, akhirnya saya tahu ciri-ciri khasnya menurut ceritanya mereka. Cuman sayang ciri-cirinya katanya itu adalah bahwa di celah bibir sini tidak ada tekukan. Tidak ada belahan bibirnya. Belahan bibir katanya rata. Terus kemudian mereka berjalannya seperti jinjit karena katanya tidak ada tungkaknya. Tidak punya tumit. Ya. Jadi seolah seperti jinjit. Iya. Nah itu banyak sekali pertanyaan kalau orang-orang daerah sana sudah sangat kenal. Nah masalah-masalah akhirnya perkenalan inilah yang mengakibatkan ya saya juga penasaran. Mencari tahu. Tapi ya penasarannya juga kenapa pada saat kami ditolong saya tidak melihat, tidak pernah perhatian betul, tidak wajahnya ini bibirnya tidak ada lekukan ataupun jalannya bagaimana sama sekali tidak perhatian. Ya mungkin karena situasinya malam jam 1 malam lah mencekam mungkin di tengah hutan seperti itu. Betul. Jelas tidak mungkin terbesit pikiran melihat, apalagi yang belum tahu mereka itu siapa. Nah, setelah dari banyak informasi dan pengalaman yang Om Kris alami dan mendengarkan dari cerita orang-orang itu, menurut Om Kris suku Pijajaran itu manusia atau siluman? Karena banyak kalangan ya terutama orang-orang sekitar mereka mengatakan seperti itu saya dengarnya. Menurut Om Kris sendiri pribadi bagaimana? Ini pertanyaan yang paling sulit dijawab. Nah, betul-betul sulit. Kenapa seperti itu? Ini kalau ngomong pendapat pribadi, dari beberapa cerita masyarakat yang lain yang saya tanya, apakah di situ katanya ada sesuatu yang katanya ada anak-anak yang bertelanjang, yang dari suku mereka. Semuanya mengatakan, kenapa seperti itu? Saya tidak merasa takut saat itu ketemu. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut pendapat saya
dari ceritanya bahwa mereka ternyata dulu katanya berbahasanya bahasa Kawi. Oke. Kemudian mereka adalah pelarian. Kenapa namanya Pajajaran? Kalau menurut saya pelarian dari Jawa Barat Pajajaran. Yang lari ke arah situ zaman dahulu kala. Oke. Mungkin sudah turun temurun, tapi dia betul-betul hidupnya di hutan terus. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau ngomong siluman, ya mereka bukan orang tua waktu angkat kendaraan saya. Masih muda-muda, masih sehat. Saya melihat dia sebagai manusia. Oke. Tapi saya yakin juga ada yang menyebutkan katanya manusia harimau. Mungkin pernah dengar ya? Iya, iya, iya. Manusia harimau seperti itu. Saya pikir saya ketemunya wujud manusia. Ketemunya wujud manusia. Jadi tapi tetap ada sebuah misteri. Menurut saya misteri. Kenapa tiba-tiba saya di tengah-tengah sesuatu yang sangat lengang, tidak ada manusia sedikit pun, Dan suasana mencekam gitu. mencekam sekali, tiba-tiba ada yang muncul membantu. Itu. Oke. Jadi kalau ngomong suruh jawab manusia, menurut Bapak manusia bukan? Nah, saya mengatakan dua-duanya. Kalau dibilang manusia ya wujudnya manusia. Oke. Tapi kalau dibilang bukan, ya misteri juga. Oke. Itu pendapat saya. Oke. Menurut dari Om Kris, mereka itu antara manusia atau bukan, atau siluman, masih diambang-ambang antara manusia atau siluman. Bagaimana pendapat orang lain? Tetap direkam Mr. I. Selamat di Weden.